Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Aman. Perkenalkan, nama saya Cahya Ningrum Lestari dan biasa dipanggil Arum ya. Jadi Mbak Arum ini akan menceritakan sedikit suatu novel. Tapi ini bukan novel biasa. Ini bukan novel biasa. Ini novel mengenai sejarah. Jadi sebuah sejarah yang dibuat menjadi seperti novel, agar pembaca itu lebih mudah membacanya. Nah, ini dulu waktu kelas 10, sekarang saya kelas 11 by the way. Waktu kelas 10 dulu saya membaca novel ini, jadi mohon maaf jika ada sedikit cerita yang kurang gimana gitu ya, karena kan sudah sedikit lupa. Nah, novel berjudul Arok Dedes, Raiku Uwireng. Berjudul Arok Dedes yang diciptakan oleh para Pramudia Anantatur. Mungkin namanya Pramudia gitu aja ya. Nah, ini novel itu roman politik gitu. Berat, jujur berat banget. Sebuah novel yang dicetak oleh siapa ini? Yang dicetak oleh Lentera Dipantara pada tahun 1999, lebih tepatnya di bulan Desember ya. Dan novel ini tuh kalau dilihat dari sini sudah mengalami begitu banyak revisi. Cetakannya cukup banyak sekali ya. Novel ini tuh menceritakan mengenai, kita ambil dari sudut pandang Dedes. Dedes itu seorang Brahmani ya, seorang Brahmani yang diculik oleh Tunggul Ametung, pemimpin dari Tumapel yang dibawa kendali kerajaan Kediri. Itu menculik Ken Dedes. Dia diculik dan dinikahi. Katanya mungkin ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Ken Dedes ini akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Alhasil Tunggul Ametung menculiknya. Nah, aduh, aku bingung gimana cara menjelaskannya. Novel ini itu kayak berat banget gitu kan, berat sekali. Pembahasannya itu sangat berat mengenai kudeta pertama di Jawa, pertama yang disebabkan oleh si Arok itu nggak tahu kenapa ya melakukan kudeta besar-besaran. Bisa dibilang dia itu licik tapi juga pintar. Saya benci. Nah, Arok itu udah ngumpulin banyak sekali pasukan buat mengalahkan Tunggul Ametung, menggulingkan, bahasanya itu menggulingkan Tunggul Ametung dan mengambil posisinya. Nah, si Arok ini awalnya dia itu berperan sebagai prajurit, kayak pengawal si Dedes ya. Nah, Tunggul Ametung itu percaya aja, nggak ngerti apa yang ada di pikiran, ada di hati Arok itu, dia itu nggak ngerti. Akhirnya dia mempercayakan Dedes pada Arok. Nah, setelah Arok jadi pengawal Dedes jatuh cinta. Wajar aja lah guys, si Arok ini kan muda, sedangkan si Tunggul Ametung itu sudah tua. Jadi wajar jika Dedes jatuh cinta. Untuk ceritanya gila, namanya juga sejarah ya, jadi banyak sekali kata-kata yang tidak saya mengerti dan mungkin juga tidak kalian mengerti. Ini mengenai Hindu, Buddha, Wisnu, Siwa gitu, ya Allah ya Rabbi. Nah, endingnya itu kan si Arok ini kan entah buat rencana kayak gimana, akhirnya Tunggul Ametung itu mati. Dia mati, lalu Arok dijadikan pemimpin dari Tumapel dengan Dedes. Tapi Arok yang sudra ya, kaum sudra itu dijunjung tinggi-tinggi, sedangkan si Dedes yang kaum Brahmani itu malah disuruh sujud ke Arok. Kayak gimana hatinya itu? Aku ini yang paling tinggi, aku paling tinggi dari dia, aku lebih tinggi dari si Arok, tapi kenapa aku harus sujud? Mungkin seperti itu ya. Dan mereka akhirnya nikah. Terus ya, kerajaan Kediri runtuh, lalu
terciptalah kerajaan Singasari. Singasari yang dipimpin oleh NR. Untuk nilainya, apa namanya, karakternya, saya akan mereview 3 ya. Tunggul Ametung, Arok, sama Dedes. Yang pertama Tunggul Ametung itu nggak tahu, mungkin saya terlalu fokus pada kisah cinta mereka, bukannya kisah kudetanya ya. Jadi yang saya fokusin itu romantis. Nah, Tunggul Ametung itu bisa dibilang setia, meskipun dia juga sudah punya istri, tapi dia itu setia banget sama si Dedes. Saya suka banget. Terus dia juga kan pemimpin, nggak tahu gimana, sedikit lupa, udah skip. Ken Dedes itu bisa dibilang baik. Terus dia juga gimana ya, saya jujur dari novel ini itu kurang suka sama karakternya Dedes. Nggak tahu, mohon maaf, tapi saya memang kurang suka sama karakternya si Dedes itu. Nah, untuk Arok ini yang paling saya tahu dari karakternya, licik, pintar, jujur licik banget. Dia itu loh kok bisa merancang kudeta besar-besaran hingga menggulingkan Tunggul Ametung, menggulingkan kerajaan gitu. Keren. Tapi kurang suka cuy, karena di endingnya itu dia punya umang, udah nikah ya, udah punya si umang teh, udah hamil juga. Saya kurang suka sama si Arok ya kan. Kenapa tiba-tiba enggak? Aku kurang suka sama si Arok ya kan Kak. iya, betul Besti. Kurang suka waktu di endingnya ini di sini. Nah, ini Dedes ia pejamkan dan ketipkan matanya, ia lihat kegelapan di hadapannya dan ia tidak rela. Karena apa? Arok mengambil posisinya. Bisa dibilang Arok dan Umang itu kan mengambil posisinya yang awalnya diberikan pada Dedes dari Tunggul Ametung, tapi direbut oleh Ken Arok. Ini dari sudut pandang saya, mohon maaf jika ada argumentasi lain yang bersimpangan dengan argumentasi saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya di atas lantai. Nah, udahlah kayak gitu aja. Rekomendasi, jujur ini termasuk bagus karena mengenai sejarah Indonesia, terbentuknya kerajaan Singasari kan. Nah, ini juga cukup bagus untuk anak-anak, tapi tidak disarankan untuk anak-anak kelas 7 maksudnya kelas 6 kelas 4 itu tidak disarankan karena mungkin mereka akan meledak otaknya. Gak tahu. Rekomendasi lagi bagus, jujur bagus. Mengenai kan saya pribadi suka sama sejarah, jadi saya membacanya. Cuman saya agak terlalu fokus pada sejarahnya, malah fokus pada kisah cinta mereka bertiga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Udah itu aja. Kalau kalian mau baca monggo. Kalian mau beli juga monggo. Untuk teman-teman saya yang ada di SMA N1 Paciran, ini tuh ada di perpustakaannya. Kalian pinjam aja dan nanti kalian bisa baca. Tebal banget. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya jika review saya ini sedikit aneh, sedikit gila, sedikit menyimpang, sedikit berbeda, dan sedikit lainnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah selesai. Aku sudah selesai.